Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah mensyariatkan kebersihan sebagai bagian dari iman. Salawat dan salam yang kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan yang mengajarkan kita at-tahur syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan membahas tema sinergi ilmu medis dan fikih dalam mengatasi najis. Perhatikan nama saya Diva dengan NIM 024. Tema ini penting karena syariat Islam tidak hanya melakukan ibadah, tapi juga membawa nilai kesehatan dan kemaslahatan untuk manusia. Yang pertama yaitu kita membahas hakikat najis dalam perspektif fikih. Dalam fikih, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat dan menghalangi seorang dari sahnya beribadah, yaitu yang paling utama adalah sholat. Jadi ulama menggolongkan najis menjadi tiga golongan. Yang pertama yaitu adalah najis mukhaffafah atau najis ringan, yang biasanya contoh najisnya yaitu terkena air kencing atau urin dari bayi laki-laki yang belum makan dan hanya minum ASI. Yang kedua itu ada najis mutawasitoh, itu ada yang bisa dikenal dengan najis sedang, yaitu contoh najisnya ada darah, nanah, kotoran manusia. Dan yang ketiga adalah najis mughalathah. Ini najis tergolong paling berat karena jumlah najisnya ada air liur dan kotoran anjing dan babi serta kukunya. Pembagian ini menunjukkan bahwa Islam sangat detail dalam membedakan tingkat kotoran dan serta cara mensucikannya. Yang kedua, saya membahas najis dan risiko kesehatan. Ilmu dokter modern ini menunjukkan bahwa najis bukan hanya masalah, tapi juga sumber penyakit. Karena di dalam kotoran manusia itu banyak sekali mengandung bakteri, yang salah satunya adalah bakteri E. coli, virus hepatitis, rotavirus, dan parasit yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Tidak hanya kotoran manusia, darah, nanah juga ada penyakitnya, yaitu membawa patogen berbahaya seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan juga air liur atau kotoran hewan yang dapat menularkan toksoplasma, rabies, dan penyakit zoonosis lainnya. Syariat yang mengajarkan untuk menjauhi najis sesungguhnya juga merupakan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat loh. Yang ketiga, saya akan membahas cara mensucikan najis. Yang pertama ada istinja dan berwudu, membersihkan diri setelah buang air kecil atau buang air besar, mencuci tangan, serta berwudu. Bukan hanya ibadah, tapi juga prinsip sanitasi modern untuk mencegah penyakit berbasis kotor. Yang kedua ada mencuci najis sesuai kadar dan jenisnya. Metode ini dilakukan sesuai dengan tingkat kotornya. Yang pertama ada najis mukhaffafah tadi, yaitu najis ringan, itu dengan cara dipercikan atau dialirkan air saja. Yang kedua adalah najis mutawasitoh, itu dengan maksudnya dengan cara mencuci sampai hilang bau, rasa, dan warna. Mirip konsep cleaning dan destination, atau dalam kitab biasanya dijelaskan untuk mencuci najis ini dengan cara mandi besar atau mandi jinabah. Yang ketiga ada najis berat seperti air liur dan kotoran anjing atau babi. Dalam syariat Islam hewan ini termasuk hewan haram. Dalam mencucikannya yaitu ada 7 kali basuhan. Dalam bahasa pertama itu adalah air dicampur tanah, karena tanah ternyata efektif caranya mengandung mineral yang dapat mengabsorpsi kotoran dan melakukan konsentrasi bakteri. Jadi yang pertama air dan tanah dicampur jadi satu, kemudian dialirkan pada bagian yang najis, yang setelah itu dialirkan air biasa seperti basuhan. Kemudian ada pembahasan yang taharah sebagai investasi kesehatan masyarakat. Syariat kebersihan ini membersihkan najis hingga menjadi wudu, menjadi benar penting dalam pencegahan penyakit menular. Dengan kata lain, ketika umat Islam menjaga kebersihan sesuai dengan fikih, mereka juga sedang menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Jadi jangan lupa jaga kesehatan ya, jaga kebersihan juga. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sinergi antara medis dan fikih menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menyatukan spiritual dan kesehatan. Ajaran mengenai najis bukan sekadar ritual, tapi bentuk kasih sayang Allah agar manusia bersih, sehat, terhindar dari Semoga kita terus menjaga kebersihan jasmani dan rohani, serta mengambil hikmah dari setiap tentang syariat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya atau dalam materi saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.